Rahayu teman-teman, selamat datang di Jawa Dwipa Media. Hari ini aku akan mengungkap sebuah cerita sejarah tentang Datu Hang Anggana atau Raja Sana yang bersumber dari catatan kuno Kan Ung dan Ratau. Kalau kita mundur jauh ke masa lalu Jawa, sekitar abad ke-7 Masehi, ceritanya itu bukan soal kerajaan dulu, tapi soal alam yang lagi ngamuk. Tahun 680 Masehi, Gunung Dieng meletus. Belum lama berselang, 700 Masehi, Gunung Ungaran ikut meletus. Dan seperti belum cukup, 701 Masehi, Gunung Manyura atau Muria juga meletus. 3 gunung dalam waktu berdekatan. Akhirnya, wilayah yang dikenal sebagai Bumi Argasoka berubah jadi hutan belantara. Sunyi, liar, dan jelas bukan tempat hidup nyaman. Tapi manusia itu unik. Begitu alam mulai tenang, selalu ada yang datang sambil bilang, kayaknya bisa nih dibuka. Masuk ke tahun 750 Masehi, daerah itu mulai dihuni oleh orang-orang dari negeri Kalinggapura, dari pegunungan Argapura, dan pegunungan Sukalila. Mereka melakukan babat alas, membuka hutan, membangun kehidupan baru. Di masa inilah muncul satu tokoh penting, seorang pemuda dari Kalinggapura, keturunan keempat dari Hang Sabura dan Dewi Sima. Namanya Hang Anggana. Hang Anggana bukan pemimpin yang cuma mengatur dari jauh. Ia mengajak para pelaut dan petani Kalinggapura untuk membuka hutan pejaten, mendirikan wanua, dan membangun pusat pemerintahan baru. Di sisi selatan Gunung Manyura, ia juga membangun pelabuhan bernama Tanjung Karang. Kota barunya disebut Banjargetas Pejaten. Dari sinilah, wilayah Jawa Dwipa yang sebelumnya terpecah, perlahan mulai disatukan kembali. Waktu berjalan. Di tahun 775 Masehi, Banjargetas Pejaten berkembang pesat. Perdagangan hidup, pelabuhan ramai, ekonomi tumbuh dari ekspor kayu jati gelondongan, kapas randu, dan minyak kelapa. Hang Anggana kemudian memperluas kota ke arah utara dan memberi nama pusat kota itu Banjar Rananggana, yang berarti Hang Anggana, Raja Perang di Lautan. Dan Banjar Rananggana inilah yang sekarang kita kenal sebagai Kudus. Namun kemakmuran selalu bawa dampak lain. Muncullah banyak orang kaya baru. Para pembesar dan kaum elit mulai terpikat oleh seni budaya dan agama Hindu Chola dari India. Budaya Chola dianggap lebih megah, lebih modern, lebih bergengsi. Sementara tata budi suci Jawa Huning dianggap kuno dan remeh. Anak-anak muda kota, bahkan yang masih belasan tahun, mulai merasa lebih gagah memakai budaya Chola. Para wanitanya pun ikut arus. Tapi menariknya, rakyat kecil di pedesaan tetap bertahan dengan budaya Jawa asli. Di tengah arus besar itu, Datu Hang Anggana justru ambil jalan sendiri. Beliau bukan penganut Hindu Shiva seperti para pedagang kaya, tetapi juga tidak menolak ajaran Hindu. Ia menganut Hindu Kanung, sebuah ajaran yang menyatu dengan Jawa Huning dan penghormatan kepada leluhur. Bentuk pamujannya pun berbeda, tidak meniru Hindu Chola atau Hindu Dieng. Ia membangun lembu nandi duduk di altar, melambangkan kekuatan rakyatnya. Lalu lingga yoni yang pang dan alu raksasa, simbol kerja, kesuburan, dan bakti pada leluhur. Pamujan ini disebut Dangdo Agung, yang kini kita kenal sebagai Candi Menara Kudus. Sebuah warisan yang bukan sekedar bangunan, tetapi penanda bahwa Jawa pernah berdiri teguh di antara tradisi leluhur dan gelombang perubahan zaman. Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah ya, dan sampai jumpa lagi.